Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi, Rabu 29 Mei 2024. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Kami, umat-Mu, bersama-sama menaikkan puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan, atas berkat anugerah Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Sungguh, Engkau adalah Tuhan kami yang maha baik. Sepanjang malam saat kami tidur, Tuhan telah menjagai kami. Terlebih lagi, pada pagi ini, Tuhan sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat, segar bugar, menganugerahkan hidup dengan kekuatan baru pada pagi ini. Untuk mendasari segala aktivitas kegiatan kami, ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sapaan sabda-Mu. Berkatilah kami dengan sabda-Mu, biarlah sabda-Mu menjadi berkat yang membimbing kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Yang demikian firman Tuhan saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Renungan pagi kita saya beri judul Saling Memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, pada suatu kali terjadi perdebatan antara Tuhan Yesus dengan kelompok Farisi dan ahli Taurat. Perdebatan itu terjadi sesaat setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada seorang yang lumpuh, "Dosamu telah diampuni." Tetapi beberapa kelompok Farisi dan ahli Taurat merasa tidak nyaman dalam hatinya. Lalu Tuhan Yesus yang mengetahui pikiran mereka berkata, "Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangun dan berjalanlah'?" Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, memang ada dasar yang lebih esensial. Tuhan Yesus mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Hal itu untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus yang adalah anak Allah memang punya kuasa serta kewenangan untuk mengampuni dosa manusia. Selanjutnya, oleh pengampunan terjadi pendamaian, dan pendamaian membuahkan pertolongan
dan keselamatan dari Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa orang lumpuh yang disebut lumpuh sejak lahir tersebut dianggap akibat dosa. Maka ia perlu pengampunan. Namun demikian, hal itu tidak dijelaskan secara vulgar oleh Tuhan Yesus. Yang pasti, Tuhan Yesus tidak mau ribet dan mempersulit perjalanan orang lumpuh itu untuk segera mendapatkan pertolongan. Hanya kelompok Farisi dan ahli Taurat yang suka rewel. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang kita pun serupa dengan kaum Farisi dan ahli Taurat. Suka menimbulkan masalah atau sengaja mencari masalah. Hal-hal gampang dibuat susah, yang mestinya sangat sederhana dibuat menjadi rumit. Yang sepele dibuat menjadi besar tanpa dasar yang jelas. Kalau sudah begitu, ribut, gontok-gontokan, rame hingga menimbulkan perpecahan. Mari kita ingat akan firman Tuhan kali ini. Tuhan mengutus Musa menyampaikan berkat. Siapa saja yang menerima ucapan berkat Musa, maka ia pun berhak mendapat berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak diperjualbelikan, sehingga tidak mengandung unsur untung ataupun rugi. Jangan takut memberkati, karena tidak akan mengurangi berkat kita. Sebaliknya, Tuhan berkenan kepada kita bila kita mampu saling memberkati satu terhadap yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah bersabda kepada kami, yang mengetuk hati kami untuk dapat saling memberkati satu sama lain. Tuhan, tolonglah dengan kuasa Roh Kudus kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk saling menjadi berkat. Ya Tuhan, pada pagi ini kami berdoa untuk umat Tuhan dimanapun berada yang sakit. Tuhan jamah mereka agar mereka mendapatkan kesembuhan. Yang karena ada permasalahan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong sehingga mereka mendapatkan jalan keluar terbaik, yang semuanya karena hikmat dari Tuhan. Kami pada pagi hari ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami, umat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk berjuang memperoleh berkat-berkat Tuhan, mendapatkan rezeki Tuhan melalui pekerjaan mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau berkati apa yang mereka lakukan. Usaha, sawah ladang, pertanian, mungkin perikanan dan peternakan. Tuhan memberkati mereka. Sehingga karena berkat Tuhan itu juga saudara-saudara kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kegiatan aktivitas kerja kami pada hari ini ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara,
umat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pagi kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 427 bait 1 dan bait kedua. Bejo sejati. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Salam.